Halo semua, jumpa lagi di channel Cross Shadows. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan di bab 852 Battle Through the Heavens. Yang berjudul, Memisahkan Mayat. Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat melihat mayat magical beast yang muncul di ruangan. Tubuhnya bergerak dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan menatap pemandangan di depannya. Karena mayat magical beast ini telah mati untuk waktu yang lama, daging di seluruh tubuhnya telah mengering dan menyusut bersama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi binatang magis apa itu dari penampilan luarnya. Namun, Xiao Yan tidak memiliki banyak minat pada tubuh magical beast ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti giok dari binatang ajaib ini karena mereka bisa membantunya memperbaiki sepasang Skybird Nine Flying Wings berkualitas tinggi. Xiao Yan menggeser kakinya, dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang seperti batu giok, yang lebarnya 20-30 kaki. Tangannya dengan lembut mengusap sayap tulang. Perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung kehangatan samar. Sulit membayangkan bahwa mayat kering ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, masih akan dapat memancarkan panas. Sayap tulang seperti giok ini agak transparan. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang, dentang. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sayap tulang seperti batu giok. Ketangguhan yang ditransmisikan ke tangannya menyebabkan Xiao Yan mengangguk puas. Matanya langsung menyipit ketika kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan hati-hati melakukan perjalanan melalui tulangnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya seperti batu giok. Roh Xiao Yan segera tampaknya telah memasuki tornado. Kekuatan pengisapan liar dan keras brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata Xiao Yan yang menyipit tiba-tiba terbuka. Tangannya ditarik seolah-olah tersengat listrik. Matanya mengungkapkan seutas rasa takut yang tersisa saat mereka mempelajari sayap tulang seperti batu giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak mengharapkan sayap tulang untuk menyembunyikan energi afinitas angin liar dan keras seperti itu. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan paling terkejut adalah bahwa energi angin masih memancarkan perasaan panas yang sangat kecil. Kedua jenis ikatan yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna di sayap-sayap ini. Situasi seperti itu benar-benar misterius. Memang layak menjadi makhluk buas paling hebat yang akan menerobos ke peringkat 8. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mempertahankan energi liar dan keras seperti itu. Jika ini digunakan untuk memperbaiki Skybird Nine Flying Wings, produk mungkin lebih besar dari yang diperkirakan. Xiao Yan menjilat bibirnya. Panas api berangsur-angsur muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Itu berharga untuk menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika bagian dalam mayat magical beast ini hanya setumpuk daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang bisa menyamai nilai pil obat itu. Xiao Yan dengan lembut menggosok tangannya. Matanya sekali lagi melirik mayat magical beast yang besar ini. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul. Lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar. Itu melekat di sekitar pisau. Suhu panas menyebabkan longsword baja ini memancarkan sedikit asap putih. Xiao Yan memposisikan longsword sebelum dia dengan keras menusuknya ke tempat di mana sayap tulang seperti batu giok terhubung ke mayat. Perlawanan yang diharapkan tidak muncul. Kulit pada permukaan magical beast yang kering seperti hancur saat pedang panjang menembusnya. Xiao Yan menghela nafas kecewa ketika dia merasakan ini. Tampaknya kulit magical beast ini kehilangan ketangguhannya dari pembusukan selama bertahun-tahun. Niatnya menggunakannya untuk membuat baju zirah bersembunyi hanya bisa diabaikan. Xiao Yan dengan erat memegang gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit pada permukaan terpotong, daging putih yang tidak biasa terungkap di bawahnya. Namun,
Tidak sedikit pun jumlah darah yang merembes keluar. Meskipun Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa daging magical beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan setelah mempelajarinya secara rinci. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Kemungkinan satu-satunya alasan ia bisa bertahan begitu lama adalah karena itu ditutupi oleh kulit. Meskipun Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa daging magical beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan setelah mempelajarinya secara rinci. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Kemungkinan satu-satunya alasan ia bisa bertahan begitu lama adalah karena itu ditutupi oleh kulit. Pisau Xiaoyan hati-hati menciptakan 2 lubang besar di mayat magical beast kering ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang seperti batu giok, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti batu giok, yang telah meninggalkan tubuh magical beast, tidak menunjukkan tanda-tanda peredupan. Ini menyebabkan Xiaoyan menghela nafas lega. Dia agak khawatir bahwa benda ini akan berubah menjadi tumpukan hal-hal yang tidak berguna saat mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak perlu. Xiaoyan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepas sayap tulang. Bau busuk yang menyebabkan seseorang merasa pusing karena ventilasi, mencekiknya sampai dia buru-buru berhenti bernapas. Xiaoyan mundur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menahan apapun." Bilah pedang diayunkan setelah suaranya terdengar. Itu memotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan lebih dari selusin bekas luka pedang. Bekas pedang seperti kawat tipis perlahan melengkung sebelum dengan cepat mengembang. Beberapa kedipan kemudian, mereka berpisah seperti celah. Mayat magical beast tampaknya telah dipecah menjadi beberapa bagian saat runtuh. Daging putih yang padat terungkap. Orang besar ini dicopot oleh Xiaoyan. Bau busuk dan asam merembes keluar setelah mayat magical beast kering ini dibuka oleh Xiaoyan. Akhirnya, meringkuk dan mengeluarkan suara, "Cici," ketika bertemu langit-langit. Langit-langit segera terkorosi di depan mata tertegun Xiaoyan. Lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, seseorang akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit malam. Xiaoyan mendecakkan lidahnya, dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat magical beast yang terbelah. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat magical beast ini hanya diisi dengan daging putih yang padat. Bahkan tidak ada sepotong kecil tulang yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang bahwa mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiaoyan merajut alisnya dan bergumam ragu. Namun, dia masih belum menjawab sesaat kemudian. Jangan bilang bahwa mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiaoyan merajut alisnya dan bergumam ragu. Namun, dia masih belum menjawab sesaat kemudian. Sialan, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana energi magical beast menggumpal. Tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam, kan? Xiaoyan mengerutkan kening. Tangannya terus mencengkeram pedang panjang itu saat dia secara acak memotong daging putih yang padat lebih dari 10 kali. Ini khususnya kasus di kepala magical beast. Namun, hanya warna putih yang mengejutkan tetap di mana daging itu berpisah. Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah orang besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiaoyan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa dengan tak berdaya meninggalkan Longsword dan dengan lembut mengutuk. Lupakan saja. Dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, maka jadilah itu. Xiaoyan tertekan sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saat dia berencana untuk menyimpan mayat magical beast yang telah dibedahnya, suara lembut dan jelas tiba-tiba terdengar di ruangan itu.
Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikkan di malam hari. Petik 2. Xiao Yan kaget ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ziyan sedang mengguncang dua kakinya yang seputih salju di atap tempat gas asam itu melenyapkannya. Dia mengerutkan mulut dan menatapnya. Kenapa kamu tidak tidur sampai larut malam? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiao Yan duduk di kursi dan tertawa ketika dia memutar matanya ke arah Ziyan. Awalnya, aku berniat untuk tidur tetapi akhirnya menghirup aroma yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber aroma. Ziyan dengan lembut melompat ke kamar. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat magical beast misterius yang telah dicabut kulitnya. Dia berkata, jadi itu berasal dari benda ini. Petik 2. Xiao Yan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa membawanya pergi. Saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya selama beberapa tahun tidak diketahui masih bisa dimakan. Petik 2. Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan godaannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu magical beast saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Xiao Yan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa membawanya pergi. Saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya selama beberapa tahun tidak diketahui masih bisa dimakan. Petik 2. Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan godaannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu magical beast saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Ziyan tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah sebelum memotong 10 paku putih dari cakar magical beast di depan tatapan tertegun Xiao Yan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, bukan? Xiao Yan mengeluh tanpa daya setelah merasa kaget dengan apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik paku setengah jari dan menekannya dengan lembut. Yang terakhir runtuh seperti lumpur lunak. Itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Ziyan agak bersemangat menghadapi kurangnya minat Xiao Yan. Dia mendesak, Anda harus membantu dengan mengeluarkan api surgawi Anda untuk membakar benda-benda ini. Petik 2. Xiao Yan langsung kaget ketika mendengar ini. Dia baru saja akan bertanya sedikit lagi ketika dia melihat sikap Ziyan yang sangat cemas. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau jade muncul di jarinya. Setelah itu, ia membungkus kuku putih pucat. Adegan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari. Orang bisa melihat kuku seperti lumpur putih pucat yang lembut tidak langsung berubah menjadi abu di bawah panggangan Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya, secara bertahap menyusut pada kecepatan yang sangat lambat. Mengikuti menyusutnya ukurannya, warna putih pucat secara bertahap menghilang. Warna hijau merah menggantikannya. Tepi kuku yang tajam menunjukkan kilatan dingin di tengah api surgawi, yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa kedinginan. Pembakaran terus berlangsung sekitar 10 menit sebelum kuku putih pucat itu berubah menjadi duri hijau merah seukuran buku jari yang tajam. Hijau dan merah dicampur bersama-sama muncul seperti penggabungan angin dan api saat memancarkan panas mendesing. Bahkan Xiao Yan tertegun ketika melihat adegan misterius ini. Siapa yang mengira bahwa benda ini akan berubah menjadi ini setelah dimasak oleh api surgawi? Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat magical beast misterius ini tidak berguna seperti yang dia bayangkan? Bersambung. Oke, terima kasih kepada yang sudah nonton, tolong subscribe ya.